Halo semua, pada video kali ini aku ingin menganalisis cerita animasi yang berjudul Inside Out. Film ini dirilis pada tahun 2015 menceritakan sifat-sifat manusia yang hidup di dalam diri kita untuk memberikan kehidupan. Film Inside Out ini nyeritain seorang anak perempuan berumur 11 tahun bernama Riley, yang mana di isi pikiran dia itu ada beberapa emosi berbeda yang mengatur. Emosi itu digambarkan dalam 5 karakter. Yang pertama ada joy sebagai wujud dari emosi kegembiraan. Terus ada sadness sebagai wujud kesedihan. Ada fear wujud dari rasa takut. Ada juga anger sebagai wujud marah. Dan yang terakhir itu ada disgust sebagai wujud dari rasa jijik. Nah, kalau kita perhatiin 5 karakter yang ada di film Inside Out sebenarnya itu adalah emosi dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi, seorang filsuf bernama Descartes sudah mengidentifikasi 5 emosi dasar manusia, yaitu ada desire atau hasrat, sorrow atau kesedihan, wonder heran, love cinta, dan joy kegembiraan. Tapi, kalau di film Inside Out, desire dan wonder nggak muncul sebagai karakter. Pada scene ini dapat dikaitkan pula dengan teori James Light, Theory of Emotion, di mana teori ini menyatakan emosi itu timbul karena ada perubahan fisiologis yang dialami oleh diri sendiri. Kaitannya dengan adegan ini, yaitu ketika Riley mendapatkan sensasi dingin saat menyeruput es tersebut terlalu dalam. Seketika tubuhnya menjadi kaget dan emosi yang ada di dalam tubuhnya juga ikut kaget. Di dalam pikiran diri Riley ada pulau kepribadian, di mana pulau ini terbentuk karena motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari pengalaman masa lalunya yang berkesan bagi Riley. Pengalaman tersebut tersimpan dalam memori long term atau ingatan jangka panjang, sedangkan memori yang paling penting atau disebut inti memori disimpan di hook markas. Inti memori berisi kejadian terpenting dalam kehidupan Riley. Contohnya seperti Pulau Hoki, itu terbentuk dari pengalaman Riley yang sering bermain hoki bersama orang tuanya, sehingga menjadi kegemaran hingga ia beranjak remaja. Selanjutnya, ada Pulau Kegembiraan. Ini merupakan pulau kesukaan dari Joy, karena Joy memang mengontrol kegembiraan. Pengalaman yang didapat Riley dari orang tuanya berupa pengalaman yang baik, itu membuat Riley menjadi anak yang riang. Hal itulah yang bikin karakter Joy selalu memastikan bahwa Riley selalu merasakan kebahagiaan, karena Joy yang selalu diutamakan. Di awal cerita, karakter Sadness jadi malah dipandang sebagai penghambat. Sadness jadi ngerasa kalau dirinya tuh nggak berguna buat pribadi Riley dan cuma ada buat memperburuk emosinya aja. Terlebih, Joy selalu berusaha mencegah Sadness setiap mau mengontrol pikiran si Riley. Karena Joy nggak mau kalau Riley itu ngerasain sedih gara-gara pikirannya dikontrol sama si Sadness. Tapi pelan-pelan, Sadness juga bisa mengendalikan pikiran Riley, dan tidak selamanya kesedihan itu suatu hal yang buruk. Contohnya ada di scene di mana Joy sadar kalau Sadness itu juga penting untuk kehidupan Riley. Secara enggak langsung, Sadness lah yang membuat Riley mendapat dukungan dari orang tuanya ketika dia kalah dari pertandingan hoki. Ini juga membuat orang tua dan teman-teman Riley menghiburnya sampai Riley merasa senang lagi. Akhirnya, Joy juga sadar kalau 5 emosi ini punya perannya masing-masing. Gak ada emosi yang lebih penting, semua sama dan ada porsinya sendiri. Karena Joy udah sadar, Joy akhirnya gak pernah lagi ngelarang Sadness buat mengontrol pikirannya Riley untuk merasakan kesedihannya. Nah, gimana? Cukup keren bukan untuk film animasi yang satu ini? Dari film ini, kita mengetahui bahwa semua sifat pada manusia sangatlah penting, karena mereka akan saling melengkapi satu sama lain. Setelah ada kesedihan, pasti ada kebahagiaan.